Hai guys, jumpa lagi dengan saya Erni Presti Utami di channel 5 dalam acara Kupas Tuntas Sampai Bundas. Malam ini kita akan mengupas lagi sejarah bangsa Indonesia, yang mana 4 tokoh nasional yang akan kita kupas malam ini. Untuk itu jangan lupa like and subscribe. Seperti biasa, saya akan ditemani oleh Direktur Kajian Lembaga Marhenis Indonesia, Bapak Soekarno Altro. Selamat malam Mas Karno. Malam, Mbak Rini. Mas Karno, kita akan mengupas lagi satu sejarah Mas Karno. Iya. Yang mana 4 tokoh nasional Indonesia ya. Yang satu kosan itu ya. Yang tinggal satu kos, kemudian menjadi nama mereka menjadi besar, dan insya Allah sampai hari ini masih ada benang merah untuk NKRI. Gitu ya. Malam ini kita mulai dari satu nama tokoh besar Mas Karno, Semaun. Oh iya, betul. Karena ini Semaun kan orang Mojokerto ya Mas ya, lahir di Mojokerto dan menjadi tokoh dunia, saya kira menjadi tokoh dunia kan. Gimana Mas Karno nih ceritanya? Jadi gini Mbak, pada tahun 1914-an, sekitar tahun itu, di rumah guru bangsa, Bapak Bangsa H.O.S. Cokroaminoto, itu kos 4 orang pemuda, yaitu Bung Karno, Semaun, Muso, dan Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Yang dikenal dengan Kartosoewirjo. Kartosoewirjo. Dan Semaun ini pernah bersekolah di Mojokerto ya Mas ya. Jadi beliau ketika itu istilahnya itu sekolah ongkoloro ya zaman itu ya. Iya. Itu sekolah di Mojokerto. Betul. Nah jadi saya belum lahir. Iya. Semaun dilahirkan di Mojokerto pada tahun 1899. Ayahnya bernama Prawiro Atmojo, adalah seorang pegawai rendahan di Jabatan Kereta Api Kota Mojokerto. Oh, di Kota Mojokerto. Di Kota Mojokerto. Semasa sekolah rakyat, sekolah Ongkoloro pada waktu itu, Semaun sekolah di Mojokerto. Kalau sekarang mungkin di SD Purwotengah itu ya Mas ya? Bisa juga di Purwotengah, atau mungkin juga di sekolah-sekolah SD terdekat, mungkin bisa di Balungsari atau di SD Miji mungkin. Karena kan pada saat itu Bung Karno juga sekolahnya di situ. Di Purwotengah, mungkin juga, ya mungkin juga di Purwotengah, mungkin juga satu sekolah dengan Bung Karno ya pada waktu itu. Iya. Sejak kecil Muso itu, Semaun itu memang sudah kelihatan anak yang cerdas. Dia sering mendapatkan hadiah dari guru Belandanya yang berupa alat-alat tulis dan buku-buku bacaan. Karena Semaun itu fasih betul berbahasa Belanda. Menginjak sekolah lanjutan, Semaun melanjutkan sekolah di Kota Surabaya. Di Surabaya. Ya. Tahun berapa itu Mas? Sekitar tahun 1913-1914 itu Semaun sekolah di Surabaya sudah. Dan kos di rumah H.O.S. Cokroaminoto itu ya. Dan di Kota Pahlawan itulah Semaun kenal dengan Bung Karno, kenal dengan Muso, kenal dengan Kartosoewirjo. Karena satu kos mereka sering berdiskusi tentang perkembangan politik di Indonesia, di Hindia Belanda, belum Indonesia ya, kita belum merdeka pada waktu itu, tentang penjajahan dan sebagainya dengan teman-temannya satu kos. Pada tahun 1914, pada usia 15 tahun, Semaun sudah terpilih menjadi ketua cabang Serikat Islam di Kota Surabaya. Iya. Jadi sudah menjadi ketua, berarti umurnya masih tahun 1900. Sekitar tahun 15, Mbak.
sekitar 15 tahun usianya. Sekitar 15 tahun ya. Iya. 15 tahun. Nah, pada saat umur 15 tahun itu juga yang saya tahu kan beliau berkenalan dengan salah satu seorang Belanda yang Oh iya betul. Jadi Snevely, satu tahun kemudian, tepatnya tahun 1915, ya. Semaun berkenalan dengan seorang Belanda yang bernama Snevely. Ya. Snevely datang ke Indonesia dengan membawa partai ISDP, Indische Sosial Demokratis Vereniging. ISDP adalah cikal bakal daripada Partai Komunis Indonesia. ISDP adalah Partai Sosial Demokrat Hindia Belanda. Hindia Belanda. Iya. Dan mungkin Snevely ini melihat kecerdasan si Semaun Semaun kecil pada saat itu ya. Iya. Nah, Dan oleh Snevely, Semaun ditunjuk sebagai ketua ISDP. Ketua Umum ISDP. Oh. Jadi pada usia 16 tahun, Semaun sudah memegang jabatan tertinggi di sebuah partai, yaitu sebagai Ketua Umum ISDP di pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu. Dan itu adalah usia termuda orang yang memegang jabatan Ketua Umum partai seluruh dunia. Iya, betul. Masih Karena Semaun dilihat oleh Snevely itu memang orang yang punya kejelian dan kecerdasan dan ketangkasan. Berbahasanya bagus. Iya. Dan dia menguasai beberapa bahasa asing, bukan hanya bahasa Belanda. Semaun itu kelebihan Semaun. Iya. Kemudian pada tahun 1916 itu yang saya tahu kembali ke Semarang ya untuk Karena kedekatannya dengan Snevely, Semaun ditunjuk sebagai Ketua Serikat Buruh Jabatan Kereta Api pada waktu itu. Dan dia dipindah ke Semarang sebagai memegang jabatan baru itu di Semarang. Iya. Iya. Nah dari situ kan mulai keberanian si Semaun ini mulai berkembang ya. Iya. Sering terjadi pemogokan di jabatan kereta api. Iya. Nah ini gimana ceritanya Mas? Ya, Semaun memang sejak memegang ISDP, beliau juga masih merangkap di memegang Ketua Cabang Serikat Islam di Surabaya. Gitu. Dia itu juga Ketua Umum Partai ISDP, ya. Dia juga memegang Serikat Islam. Dan ISDP ini? Ya, dia juga Ketua Serikat Buruh Jabatan Kereta Api. Dan dia juga redaktur Sinar Jawa. Iya, itu Sinar Jawa itu berarti sudah terbitan medianya Serikat Islam. Korannya Serikat Islam. Pada tahun 1916 itu. Di usia yang masih muda dengan sederet jabatan yang representatif ya. Iya betul Mbak. Nah, sampai pada tahun 1920 karena sering yang terjadi pemogokan buruh, bukan hanya buruh jabatan kereta api saja, tapi perusahaan mebeler, perusahaan kain dan sebagainya itu sering melakukan pemogokan yang tujuannya adalah kalau sekarang itu seperti meminta kenaikan UMR kalau sekarang atau UMK, upah minimum kabupaten kota dan upah minimum provinsi. Itu sering diperjuangkan oleh Semaun dan kawan-kawan, termasuk di situ keterlibatan Snevely. Maka pada tahun 1920 Snevely dideportasi oleh pemerintah Hindia Belanda untuk keluar dari Indonesia. Dari Hindia Belanda. Iya, yang pada waktu itu masih Hindia Belanda. Gitu. Dia dideportasi harus keluar dari Hindia Belanda, yaitu yang karena Indonesia sekarang. Mungkin ini pemicu. Sebagai provokator terjadinya. Betul. Pemogokan guru pada waktu itu. Iya.
Demikian pula setahun kemudian Iya. smartphone juga diasingkan oleh pemerintah Belanda India. ke negeri Belanda. Oh, seperti itu ya Mas ya. Iya. Mas Tama ini sangat menarik, tetapi waktu saya cuman sedikit ya, barangkali nanti bisa kita lanjutkan Mas Tama. Iya, Masih. iya, kita sambung pada episode berikutnya. Iya. Dan kita masih punya 3 tokoh. Iya, yang tokoh yang 3 kan belum kita Oh iya, ini bicarakan, tokoh-tokoh Mas Tama. fenomenal ya. Iya. Masih ada Musso, Ada Musso, ada Bung ada Bung Karno, Karno, ada Kartosuwiryo. ada Kartosuwiryo. Iya. 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 Ini tokoh-tokoh fenomenal ini Iya. yang menghiasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dari menjelang kemerdekaan, pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan. Iya. Dan mungkin 4 sampai hari tokoh ini, inilah yang mewarnai sampai hari ini masih ada gerakan di Indonesia. Ada benang merah mungkin Mas. Oh iya. Ada benang merah. Benang merah, benang merahnya sampai sekarang. Hiruk pikuk politik Indonesia itu tidak lepas dari 4 tokoh ini. Iya, iya. Gitu. 4 tokoh inilah yang membawa benang merah sampai tahun 1920 ini. Sampai hari ini. Iya, sampai hari ini. Semakin menarik. Iya. Tetapi saya pending dulu ya Mas, Oh, nanti kita iya. ketemu Oke. lagi. Oke, Terima sampai kasih, ketemu sehat pada terus. Iya. episode berikutnya ya. Iya. Iya. Pemirsa, pembicaraan kita belum tuntas. Tetap menanti untuk berikutnya, pembicaraan pada berikutnya. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa.